Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. Jarang-jarang sih satu merakit PC yang bertemakan yang ada di sini menggunakan Ryzen 5 7600X dan juga RX 6700 XT second ya untuk GPU-nya aja supaya lebih murah dari segi harga di papat semua yang ada di sini. Satu merakit PC di harga 13.400.000. Apakah ini worth it atau tidak? Yang dimana berwarna putih serta RGB lah dari segi tampilannya. Ya meskipun dari segi mubonya, RAM-nya serta di GPU berwarna hitam nggak masalah sih, tapi dia itu compact menggunakan tipe MATX dan juga warnanya bisa diganti sesuai keinginan kalian menggunakan software dari Asus. Kurang lebihnya seperti itu, seperti biasa. Sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 7600X di harga sekitar 2.920.000. Berbeda harga seperti di seri atasnya, di seri 8.000-an lah. Dia tuh lebih murah, tapi dari segi performanya Ryzen 5 7600X dia tuh lebih kencang daripada itu. Jadi emang agak mahal sih harganya, berbeda seperti di Ryzen 7 maupun di Ryzen 5 8000 series. Dan saya tuh membeli yang tray, jadi terbilang murah lah. Kalau misal yang box di harga 3,4 3,5 juta, emang agak mahal. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan motherboard dari Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Ini requestan dari usernya, dia tuh memang pengen pakai ini sih dari mereknya Asus TUF, jadi ya saya pakai ini aja. Di harga sekitar 2,8 juta untuk mobonya aja. Ini yang serinya E, dia tuh lebih bagus daripada yang serinya biasa. Kalau misalnya pengen lebih murah, ada sih di bawah 2,5 juta, tapi tergantung kebutuhan kalian atau kesukaan kalian. Pilih seri yang TUF atau yang lainnya. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan RAM dari Innovation 2x8GB 16GB di kecepatan 6000 MHz, bukan di 5200 maupun 5600 ya, ini di 6000 di harga 800.000. Terbilang murah karena usernya cuma butuh di 16GB, jadi saya kasih ini aja sih. Dan kalau misalnya pengen upgrade juga masih bisa karena menggunakan 4 slot RAM di mubo yang ada di sini. Jadi menggunakan yang murah-murah aja dan juga berwarna hitam dari segi penampakannya dari Innovation RAM. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GPU dari Acer Challenger RX 6700 XT karena yang barunya itu memang sangat sulit dicari atau udah discontinue, jadi yang membeli yang second aja di harga 3,4 atau 3,5 juta lah. Untuk yang ada di sini dia tuh full set sama box, jadi emang agak mahal sedikit. Berbeda seperti yang batangan, dia tuh pasti di bawah 3,5 juta lah untuk itu. Dan di sini penampakannya membutuhkan 2x8 pin power untuk menghidupkan, dan juga dia tuh menggunakan dual fan serta ada backplate berwarna hitam serta ada list berwarna asroknya juga. Terbilang ini keren dari segi tampilannya, meskipun ini dual fan ya, dan juga ada banyak sekali sih yang triple fan, tapi aku lebih mending yang dual fan aja supaya bisa masuk ke casing MATX yang ada di sini. Dan selanjutnya aku menggunakan ini SSD NVMe Adata Legend 800 1TB, yang dimana ya udah lebih dari cukup lah, apalagi ini Gen 4 untuk mengisi Windows, beberapa game maupun aplikasi udah lebih dari cukup. Ini 1TB di harga 900.000 lah untuk ini. Dan juga udah saya tancapkan di bagian dalam sini di heatsink tambahan di motherboardnya supaya lebih dingin lah NVMe-nya. Dan lanjut saya tuh menggunakan CPU cooler dari Thermaltake Aqua Elite 240 yang berwarna putih, tapi fan tersebut yaitu RGB ya, menampakkan di bagian dalam sini di harga 800.000. Murah lah, apalagi untuk mendinginkan Ryzen 5 7600X yang terbilang panas, tapi dia itu masih bisa dihandle, apalagi pada saat saya main game beberapa jam dia itu masih aman-aman aja. Yang penting menggunakan water cooling supaya lebih aman untuk kedepannya. Terbilang ini bagus dan juga menyesuaikan dari segi casingnya berwarna putih semua. Dan lanjut saya tuh menggunakan power supply dari Montech Gamma 2 650W 80 plus gold yang ada di sini di harga 1.150.000 lah. Yang dimana tersebut kabelnya flat semua, dan juga untuk mengangkat Ryzen 5 7600X dan juga RX 6700 XT udah sangat sanggup sekali karena full loadnya tidak sampai di 350W lah, atau lebih lengkapnya nanti di akhir video dari segi tes review wattnya. Untuk yang ada di sini juga ada terjamin lah garansi 5 tahun dan juga garansi resmi dari DTG, jadi nyaman. Kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru, tapi kalau selama ini saya memakai ini aman-aman aja. Mereknya Montech Gamma 2 yang lebih murah sih, ada yang lebih mahal lagi, dia itu serinya G5 kalau nggak salah, tapi kalau ini udah lebih dan cukup dan juga performanya udah bagus untuk mengangkat komponen-komponen yang ada di sini. Yang penting dia itu 80 plus gold.
Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan casing dari FP Max, serinya Airmesh G2 atau apalah, di pojok situ ya, untuk serinya aku lupa untuk casing ini, tapi dia tuh di harga 410.000. Terbilang murah, tipenya MATX, dan simple lah tampilannya. Di bagian depan cuma support dual fan aja, berbeda seperti pada umumnya support 3 fan, tapi ini dual fan juga udah lebih dari cukup. Tapi untuk video lebih lengkapnya, ada sih video review ini. Aku juga kurang tahu udah di-upload atau belum, atau sesudah ini rakitannya. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 2, fan Infinity Q di bagian depan ya. Dia tipenya RGB, satuannya di 60.000 berwarna putih, supaya lebih cakep dari segi tampilannya. Untuk sama-sama RGB dan juga bisa diganti lah warnanya di bagian semua lampu-lampu di Mobo ini. Kalau di bagian belakangnya, dia itu tidak bisa dipasang sih, akan menabrak dengan selang IO water coolingnya, jadi ya nggak masalah kalau nggak dipasang. Yang penting di bagian depan dia itu masuk 2, di bagian atas dia itu juga keluar. Untuk sirkulasi udara udah lebih dari cukup untuk ini, 2 masuk 2 keluar dari water coolingnya. Intinya seperti itu, dan semua partnya udah saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 13.400.000 menggunakan komponen-komponen yang ada di sini, yang dimana DDR5 ya, bukan DDR4 dari segi Mobo-nya, apalagi RAM-nya sih. Dan seperti itu aja, kita tes saja nanti dari segi tes gaming di 2K 1440p, apakah masih lancar atau tidak. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan serta suhunya untuk Adata Legend 800. Yang dimana untuk yang ada di sini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 38 derajat terbilang ini dingin, dan juga tambahan ya, menggunakan heatsink bawaan dari segi Mobo-nya. Jadi mendapatkan di bawah 40 derajat, terbilang ini bagus. Dan lanjut ke Crystal Dismark. Untuk mengetes kecepatan yang Adata Legend 800, membacanya mendapatkan di 3643 dan juga menulisnya di 3285. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu Uptune-nya 3500 per 2800. Dan kalau kita bandingkan membaca, dia itu melebihi sedikit di 100-an dan juga menulisnya melebihi sekitar di 400-an. Bisa dibilang ini bagus dan melebihi performanya yang ada di website dari Adata Legend 800. Lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1440p dan settingan very high, dia itu mendapatkan di 187 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana fps-nya dia itu bisa lebih tinggi sebenarnya, karena dia itu mentok di 187 fps di gamenya GTA 5. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah menggunakan ini. Lanjut ke RDR 2, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 104 fps. Ini pun juga lancar jaya. Meskipun cuma di settingan high, dia tuh bisa dibilang paling smooth untuk bermain gamenya, karena di atas 100 fps. Dan kalau misal di settingan rata kanan juga masih bisa lah mendapatkan di 60 maupun di 70 fps di gamenya ini RDR 2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan ultra high, dia itu mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla di settingan 2K. Lanjut ke Top Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 232 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar sih mendapatkan di atas 200 fps. Dan apalagi di game Valorant maupun Dota, ini pun juga lancar. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan di 2K hampir menyentuh di 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga lancar jaya. Sama seperti di game sebelumnya, settingan rata kanan mendapatkan di 100 fps. Dan apalagi ini di settingan 2K di gamenya Far Cry 6.
Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 71 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, dia mentok paling bawah di 71 watt, terbilang ini agak boros. Yang dimana standarnya di 50 sampai di 60 watt. Tapi ya wajar sih untuk spek yang ada di sini. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 322 watt. Terbilang ini cukup tinggi, di atas 300 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya, dan yang mentok paling tinggi cuma di 322 watt. Meskipun rata-ratanya cuma di 300 watt aja. Menggunakan spek ini, Ryzen 5 7600X dan juga RX 6700 XT dengan GPU gaming. Kurang lebih yang seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk di harga 13 juta Anda mendapatkan Ryzen 5 7600X dan juga menggunakan RX 6700 XT meskipun second, terbilang ini worth it, yang dimana performanya kencang dari segi tes gaming di 2K maupun di settingan rata kanan, dia itu masih lancar banget, bisa tembus di 100 fps-an tergantung gamenya. Kalau semisal di settingan 4K masih bisa lah untuk beberapa game, tapi kalau yang ada di sini cuma ada monitor 2K ya nggak masalah sih untuk yang ini. Dan apalagi dari segi tampilannya, dia itu berwarna hitam putih lah, serta ada RGB-nya seperti gambaran yang ada di sini. Bisa diatur warnanya menggunakan mode dari Asus. Dan juga part yang ada di sini, ada yang rekomen, ada yang biasa. Tapi kembali lagi tergantung kebutuhan kalian dan ataupun second sih, seperti GPU yang ada di sini, 6700 XT. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 7000 series dan juga RX 6700 XT. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.